Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang teori struktur modal yang akan dipresentasikan oleh Valia Iklima Rizky Ismarsanto, Renita Sari, Johannes Martin Pesireron, dan Titis Audina. Teori struktur modal dibagi menjadi 5. 1. Teori tradisional, 2. Teori Modigliani dan militer, 3. Teori trade-off, 4. Teori pecking order, dan 5. Teori signaling. 1. Teori tradisional. Pendekatan tradisional berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal, artinya struktur modal memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana struktur modal dapat berubah-ubah agar bias diperoleh nilai perusahaan yang optimal. 2. Teori Modigliani dan Miller. Teori Modigliani dan Miller atau MM pertama kali dikembangkan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller pada tahun 1958. Pada teori ini, Modigliani dan Miller mengemukakan beberapa asumsi-asumsi yang mendasari teori struktur modal, yaitu McGinson 1997. 1. Seluruh aset yang berwujud dimiliki oleh perusahaan. 2. Pasar modal sempurna atau tidak ada pajak perusahaan maupun pajak perseorangan. Sekuritas bisa diperjualbelikan tanpa biaya dan instan, dan tidak ada biaya kebangkrutan. 3. Perusahaan hanya dapat menerbitkan dua macam sekuritas, yakni ekuitas yang beresiko dan hutang yang bebas resiko. 4. Individu maupun perusahaan dapat meminjam atau meminjamkan uang dengan tingkat suku bunga bebas resiko. 5. Para investor memiliki ekspektasi yang sama terhadap keuntungan perusahaan di masa mendatang. 6. Tidak ada pertumbuhan perusahaan sehingga seluruh aliran kas dianggap konstan. 7. Seluruh perusahaan dapat dikelompokkan dalam satu kelas pengembalian yang sama, yaitu saham perusahaan dengan risiko yang akan memiliki expected return yang sama dan berkolerasi dengan semua perusahaan yang ada di dalam kelas tersebut. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, Modigliani dan Miller membagi teori ke dalam dua proposisi. Yang pertama, teori MM tanpa pajak. Teori struktur modal modern. Yang pertama adalah teori Modigliani dan Miller. Teori MM. Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan. MM mengajukan beberapa asumsi untuk membangun teori mereka, yaitu 1. Tidak terdapat agensi cost. 2. Tidak ada pajak. 3. Investor dapat berutang dengan tingkat suku bunga yang sama dengan perusahaan. 4. Investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen mengenai prospek perusahaan di masa depan. 5. Tidak ada biaya kebangkrutan. 6. Earning before interest and taxes. EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan dari hutang. 7. Para investor adalah price takers. 8. Jika terjadi kebangkrutan, maka aset dapat dijual pada harga pasar market value. Teori MM dengan pajak. Teori MM tanpa pajak dianggap tidak realistis dan kemudian MM memasukkan faktur pajak ke dalam teorinya. Pajak dibayarkan kepada pemerintah yang berarti merupakan aliran kas keluar. Utang bisa digunakan untuk menghemat pajak, karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Trade-off teori pertama kali dikenalkan pada tahun 1963 oleh Modigliani dan Miller pada sebuah artikel American Economic Review, Juni tahun 1963, dengan judul Corporate Income Taxes on the Cost of Capital. Correction dalam teori ini menjelaskan tentang seberapa banyak hutang perusahaan dan seberapa banyak ekuitas perusahaan sehingga terjadi keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan keuntungan. Esensi trade-off
teori dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan hutang. Apabila manfaatnya lebih besar, maka tambahan hutang sudah tidak diperbolehkan. Teori ini menjelaskan sebuah perusahaan yang struktur modalnya tanpa menggunakan hutang dengan keseluruhan menggunakan hutang adalah perusahaan yang dalam keadaan buruk. Perusahaan yang tidak menggunakan hutang dalam modalnya akan membayar pajak lebih besar daripada perusahaan yang menggunakan hutang. Hal tersebut akan memengaruhi nilai perusahaan secara langsung. Dengan menggunakan hutang akan lebih besar dibanding perusahaan tanpa menyertakan hutang dalam modalnya. Perusahaan dengan modal keseluruhan hutang dikatakan buruk karena setiap hutang terdapat bunga hutang yang dibayarnya dengan keseluruhan dalam modal perusahaan. Dalam setiap keuntungan perusahaan tersebut akan menggunakan labanya untuk membayar bunga. Tentu keadaan tersebut tidak akan menguntungkan bagi sebuah perusahaan. Perusahaan dapat melakukan perhitungan mengenai struktur modal optimal dengan mempertimbangkan peningkatan nilai perusahaan dan biaya yang akan muncul. Trade-off teori pada struktur modal dapat menjelaskan perbedaan struktur modal yang ditargetkan antar perusahaan. Yang berikutnya, teori ini menyatakan bahwa tingkat probabilitas mengimplikasikan hutang yang lebih besar karena lebih tidak berisiko bagi para pemberi hutang. Selain itu, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga menunjukkan kapasitas yang lebih besar. Pada teori ini memasukkan beberapa faktor antara lain pajak dan biaya keagenan. Teori yang berikutnya yaitu teori pecking order. Teori pecking order atau pecking order teori merupakan salah satu dari sekian teori yang berkaitan dengan struktur modal perusahaan. Teori pecking order ditemukan oleh Donaldson pada tahun 1984 yang kemudian disempurnakan oleh Myers dan Matloff. Teori pecking order menyatakan bahwa perusahaan cenderung mencari sumber pendanaan yang minim risiko. Risiko turunnya nilai perusahaan, turunnya harga saham. Berikutnya, teori pecking order lebih menyukai pendanaan dari internal perusahaan daripada eksternal perusahaan. Tidak ada struktur modal yang optimal dalam teori pecking order, karena pemilihan pendanaan perusahaan didasarkan pada urutan preferensi atau hierarki risiko. Pendanaan jangka panjang perusahaan setidaknya bisa diperoleh dari 3 sumber. Yang pertama yaitu laba ditahan, yang kedua hutang, yang ketiga ekuitas atau modal tambahan atau penerbitan saham baru. Berikut ini hierarki teknik pecking order: pendanaan internal atau retained earning, pendanaan eksternal atau hutang, pendanaan eksternal atau ekuitas. 5. Teori signaling. Isyarat atau sinyal adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen mendatang prospek perusahaan. Atau Brigham and Earhart 2005, perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain, termasuk penggunaan utang yang melebihi target struktur modal normal. Perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung untuk menjual sahamnya. Pengumuman emisi saham suatu perusahaan umumnya merupakan suatu isyarat atau sinyal bahwa manajemen memandang prospek perusahaan tersebut suram. Apabila suatu perusahaan menawarkan penjualan saham baru lebih sering dari biasanya, maka harga sahamnya akan menurun. Karena penerbitan saham baru berarti memberikan isyarat negatif yang kemudian dapat menekan harga saham sekaligus prospek perusahaan cerah. Menurut Brigham dan Houston, isyarat atau sinyal adalah tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik.
Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang penting karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi. Pihak di luar perusahaan, informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk keadaan masa lalu, saat ini, maupun masa yang akan datang lagi, kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana efeknya pada perusahaan. Kualitas informasi dalam teori sinyal. Informasi merupakan unsur yang penting bagi investor dan pelaku biasanya karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang, bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut memandang nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Terima kasih. Berikut presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui room chat WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.